kalau yakin panjenengan ahli hudud, ahli hisab. Terus selamat usia niki mangke kalau sudah sanad niki dipun dipun napa nggih cek sauntawis ngoten nggih. Niki kira pangapunten sanget demi keberkahanipun majelis wonten ing dalem menika. Ugi mangke mbok menawi tanggine niki tanggane lungguh niku lho nggih, mangke ngantuk dipun sodok. Nggih. Ugi menawi tanggane kocah ugi dipun sodok kanthi sakeca. Pramila fa insyaallah nanti mekaten mangke majelis kahanane sunyi eco tur semakin mantep angin kita badhe belajar menika. Mateng jamaah hadirin sedaya hadir. Monggo kita nanti ingat sae, kita niati thalabul ilmi. Mugi-mugi kita sami kagolong dados tiyang estu ingkang bejo dunya bejo akhirat. Mugi-mugi anggenipun mengekoi putra putripun Bapak Jarno Ibu Sutini menika dipun makbul dening Allah barokah. Mugi anggenipun beri hajatan nikahake ingkang putri ingkang asma Mbak Hajar Royani. Mugi-mugi ridho Allah lan nyuwun barokah doaipun mangke Habib Rasul. Mugi-mugi hajat yang Pak Jaro serta sebatan lumampakan dinukit barokah ingkang ageng. Kemangkatan kula wekdal sakut taibun kula teraken bagem Habib Rasul tausiah imami kasun doa maulid dipimpin. Makaten. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin anqadhana min dhulmatil jahli wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, ingkang sami-sami kawula panjenengan mulyakaken, ingkang mugi-mugi tansah dipun paringi kamulyan dening Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Dateng donya dipermudah urusanipun kanthi ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat diperjumpakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama. Amin Allahumma. Para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang rawuh datang menika majelis panjenenganipun Al Ustaz Abdul Wahid, panjenenganipun Haji Nur lan sedanten para kiai, para sepuh ingkang kinten-kinten boten saged dalam sebataken setunggal napa setunggal boten kurangi raos takdim hormat dhateng panjenenganipun sedanten. Boten kesupen ingkang kawula muliakan, ingkang kawula hormati, yang pada malam hari ini mengungkapkan syukur dipun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala dari titipan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada beliau-beliau keluarga Bapak Jarno ugi Ibu Sutini, ingkang mugi-mugi keluarga menika diterusaken keluarga ingkang sakinah, keluarga yang ada mawaddah warahmah, keluarga yang betul-betul di dalam keluarga ini hidup bi'ah Mustafawiyah, hidup di dalam keluarga ini satu pendidikan Nabi Muhammad SAW, ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW,
keharmonisan yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh kang kawula mulyakaken, alhamdulillah. Kawula panjenengan seringkali ketika hadir di majelis-majelis akikah, bagi mereka-mereka yang hatinya punya keterpautan kepada Nabi, yang di dalam hatinya punya keterpautan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ungkapkan syukur itu dengan membaca sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pengajian, dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dihadirkan para habaib, para kiai, gimana bagaimana? Ya ono, walaupun sebagian tiang niku yang mengungkapkan syukurnya ya ono sing jaranan, ono sing dangdutan, ono sing macam-macam. Terus bagaimana? Masya Allah. Kalau jak ngomong-ngomongan sekedik kali panjenengan jak mikir sekedik. Wonten setunggal tiang datang kula semisal nggih. Wonten tiang niku dugi beb kula nyuwun ridak sorbanipun panjenengan. Oh nggih niki kula paringaken. Lajeng tiang niki wau dengan ridak utawa sorban ingkang kula damel biasanipun kagem ngaos, kagem salat, kagem ibadah, terus diambil sama orang itu. Saya kasih, lajeng matur suwun. Beb matur suwun sangat, nggih sami-sami. Nggih. Terus setelah itu hari kemudian kula mendapati orang itu menjadi orang yang sangat-sangat berubah. Sing sakjane niku ora tau salat 5 waktu nang masjid, malah salat 5 waktu nang masjid ridak dipakai. Sing sadurunge niku mboten nate tahajud didamel. Yang sebelumnya tidak pernah sholat Jumat awal, sholat Jumat jam 11, wis iktikaf nang masjid. Majlis taklim modelnya tadi, wah mesti nang marep dhewe terus gawa buku nyumatet, masya Allah. Para yang diberrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena merasa ini adalah pemberian dipasne nyenengne sing ngekei. Saumpama lho niki. Kira-kira kula sing ngekei niki wau marem napa bendu? Marem napa geloh? Wah, iki kok digawe terus nek kuwi. Nyaini aku piye nggih? Ngono apa ora? Mboten nggih? Gembira, alhamdulillah. Tak kei iki ternyata menjadi wasilah dadi wong apik. Dia mengungkapkan syukurnya kepada Allah plus syukur kali wong sing ngekei. Man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Wong niku lek mboten matur suwun kalih tiyang, mboten matur suwun kalih Gusti Allah berarti. Cara mengungkapkan terima kasihnya bagaimana? Memanfaatkan orang yang memberi, dikesankan pemberiannya bermanfaat. Marah. Padahal nek ngungkap ning matur suwun niku namung pisan. Beb matur suwun sangat, nggih sami-sami, selesai, tidak pernah lagi matur suwun. Ana tiyang sing setunggale malih padha. Beb kula nyuwun ridake. Oh nggih, kula paringi. Tapi semenjak saya berikan ridak niku, malam-malamnya ya gak pernah di majelis. Safari maulid bareng-bareng kali Haji Nur Ustaz Abdul Wahid ya ora tau teko. Terus sholat Jumat dipanggah undil dhewe. Lek ora keturun, lek ora ketunggul karo kerjane, dikei niki wau ya biasa wae, ora tambah seneng tahajud ya ora pandang. Jadi tidak tahu hakikat makna kegunaan pemberian ridak niki damel ibadah oleh pahala. Mboten mikir. Akhirnya kalau golek lan di tempat wong kae kok gak ngetok.
Lah duka pe pancen wonge niku wis modele ngoten niku. Wis ziarah wae nang omahe. Lah subhanallah akhire kula parani nang griyane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, pe panjenengan ki monggo pinarak. Pas kula lenggah teng ruang tamune beliau, masya Allah taplake koyo kenal. Nggih, taplake koyo napa? Koyok kenal iki taplak opo tak delok la ilaha illallah. Lah iki lak ridak sing dijaluk kok aku kae. Lah kok dikita taplak. Niki mboten kula tempeling apik wae. Iso-iso kula tempeling kenapa kalau sudah kemudian mboten damel taplak malih terus nggih pel-pelan nang pojokan kono. Gelon apa seneng kula? Gelon apa seneng kula? Wong sing pertama niku wae lek saumpama nyuwun malih teng kula kula nyuwun malih kula kei napa mboten? Wah, dengan senang hati bi kulli farahin wa surur niki kagem sampai. Kenapa? Saya tahu manfaat panjenengan tak kei rida. Investasi saya. Lho aku gak melu salat, awakmu salat tapi ridae keng kula sampean ngekei pahala saya. Nggih napa nggih Badan? Nggih napa nggih Badan? Sing nomor loro njaluk maneh, yo. Akeh gegeman nek kula nggih napa bagaimana? Kenapa? Karena saya kasih 1000 ridak pun tidak akan membawa manfaat kepada kita. Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi rezeki dateng kula panjenengan ora kabeh-kabeh ngitung mboten saged. Seumur hidup kula panjenengan kita habiskan untuk menghitung nikmatnya Allah, la tuhsuha. Tidak akan pernah terhitung saking kata ini matipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamulah panjenengan menikah pengen terima kasih dari semua rezeki yang Allah rizkikan, maka salah satu caranya adalah syukur kalian Gusti. Syukur kalian Gusti. Bagaimana cara syukur kita datang Gusti Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan cara yang kira-kira Allah menika remen, Allah ridho dengan apa yang ia berikan datang kawula panjenengan. Kawula panjenengan dipun paringi mata menika dipun pirsakaken datang Al-Qur'an, melihat manusia dengan rendah hatinya, bukan dengan menghinakan orang lain. Maka kita berterima kasih dengan nikmat berupa mata dari Allah. Allah berikan tangan kita bergunakan untuk bersedekah, tangan kita bergunakan untuk nolong sesama, tangan kita gunakan untuk bagaimana ta'awun 'alal birri wa taqwa. Semua itu membawa ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu kabeh niku bakal nyeksi benjang teng dina kiamat. Kabeh sing maca niki mas'ul. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kabeh sing telinga, sing mata, sing manah, kabeh pemberian saking Gusti Allah, kabeh mangke teng dina kiamat dipertanggungjawabkan. Betul? Ana tiyang dipun paringi putra, wonten setunggal tiyang dipun paringi anak, lalu berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Karena anak itu adalah nikmat, bisa jadi nikmat. Saged bedaken nikmat kali nikmat mboten. Lek bahasa Indonesiane padha ae tulisane nikmat. Ini betul-betul nikmat. Nggih mboten. Lek bahasa Arab wali. Nikmat artinya adalah nikmat yang kita pahami. Nikmat artinya adalah bencana. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya lek maca Al-Qur'an kawula panjenengan kudu sesuai makharijul huruf, kudu belajar maca Al-Qur'an. Kenapa? Bahasa Arab itu sekali keluar hurufnya salah, maknanya bisa fatal. Betul? Betul? Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Anak niku dadi
sebuah rizki saking Gusti Allah yang Allah titipkan datang kawula panjenengan. Kawula panjenengan mensyukuri nikmat yang besar itu dari Gusti Allah. Ya napa carane? Di antaranya adalah akikah. Niki sebuah bentuk syukur nikmat saking Gusti Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau niku natos dawuhaken kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap yang lahir dari anak-anak kawula panjenengan itu tergadai dengan akikahnya. Artinya apa? Ulama banyak perdebatan. Di antara mereka mengatakan bahwasannya akan menghalangi hak syafaat anak kepada orang tua. Seandainya anak kawula panjenengan yang belum diakikahi mati semisal, yang seharusnya ketika mati dalam keadaan bayi, dalam keadaan kecil, belum balik, dia akan menjadi penolong bagi orang tuanya, dia tidak mendapatkan hak tersebut. Oke, niki menurut sebagian ulama dari ulama tabi'in Al-Khurasani. Kemudian ada lagi yang mengatakan bukan, tapi murtahinun bi aqiqatihi artinya keselamatan orang tersebut, keselamatan, kesehatan, kesempurnaan anaknya di dunia itu tergadai. Artinya dia tidak akan menjadi seorang yang selamat secara jasadnya, sehatnya, dan lain sebagainya kondisi orang tersebut kecuali telah digadaikan. Artinya apa? Telah disyukuri dengan menyembelih kambing. Makanya para ulama-ulama terdahulu berbeda pendapat bagaimana cara akikah dengan tafaul mereka. Ana sebagian ahli fikih di dalam kesunahan wong ahli fikih, wong sing teng hukum-hukum fikih, menika carane mbeleh akikah niku ora padha karo slametan liyane. Kenapa? Karena tulangnya tidak dipatah-patahkan. Tidak dipatah, jadi dia hanya memotong di sendi-sendinya. Disuguhne wutuh-wutuh kok didelok wae. Enggak mestinya ora diusir iki. Gitu. Ya, judulnya akikah itu mesti mangane wedhus. Pun telas. Monggo jenenge akikah pangane pite. Nggih. Para ulama yang dipun rahmati Allah niku biasanya lek ahli fikih mesti ditugeli bagian mafsal. Mafsal niku napa? Sendi-sendinya. Kenapa? Tafaulan li salamatil walad. Agar supaya punya harapan ben anak itu selamat koyok dene niki tulangnya juga tidak dipecahkan. Dia tulang-tulangnya, kondisi jasadnya sehat walafiat, Allahumma. Berbeda lagi orang yang dalam tasawufnya. Wong niku lek derul anggene bibinawu tasawuf. Orang mendalami masalah hati, mendalami masalah bagaimana akhlak yang baik dan lain sebagainya. Yang artinya bukan kontradiksi. Antara fikih dan tasawuf tidak kontradiksi. Memang harusnya orang itu harus punya sisi tasawuf, tapi tidak melupakan sisi syariat atau sisi fikihnya. Makanya sampai Imam Malik ini pun dawuhaken man tafaqqaha walam yatasawwaf. Wong niku lek senengane belajar fikih tok dohir, tok syariat, tok, tapi gak tahu belajar tasawuf. Gak tahu belajar babakan mana, babakan akhlak, babakan bagaimana hudurul ghalab, bagaimana ketawaduan dan lain sebagainya. Maka wong sing model ngeten iki fakot tafassak, biasanya dadi wong fasik licik lah. Semakin pinter licik. Contohnya apa? Ana tiyang niku kuat punya kewajiban zakat 40. Kumpul wedhus 40 diengon niku lek menurut fikih begitu sampai holja kan nisabnya sudah. Nisabnya kambing pinten? 40
40 kambing sudah mencapai nisab. Haul sudah 1 tahun 40 niku maka wajib zakat setunggal ngoten nggih? Ngoten nggih? Kurang sedina dijengkok sitok wedhuse didol. Begitu sampai haulnya tidak genap 40 menurut fikih wajib zakat apa boten? Tidak wajib zakat. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat wajib. Berarti dia tidak wajib zakat. Sudah berlalu 1 minggu, tuku mana wedhuse mana tak tuku mana wedhuse. Dipolitiki wong fikih niku pancen iso politiki hukum. Betul? Makanya panjenengan aja terlalu kental kalau fikih sing lali karo tasawuf. Wong sing kental tasawuf tapi lali karo fikih bahaya pindu. Man tasawwafa wong niku sing senengane tasawuf, deroni tasawuf, walam yatafaqah tapi mboten purun belajar fikih, mboten purun belajar syariat, maka yang terjadi faqat tazandak. Iso-iso zindik. Sing penting awak dhewe niki apa sih gunanya ngibadah centak-centuk wah rukun dipenuhi tapi hati lalai kepada Allah. Sing penting intisari ibadah adalah manunggaling napa? Wah, akhirnya ngono. Enak para gini iki. Akhirnya napa? Lha sampeyan wis salat. Aku iki ra dadak kaya kowe iki wis salat. Sambung ngene iki salat. Nggih, mau meneng tok ngeten. Iki sambung. Salat itu intinya adalah sambung kalih Gusti, eling kalih Gusti. Wis ora perlu centak-centuk wonten niku. Lah iki ya apa? Lah awakmu kana nabi sik cedhek pundi kalih Gusti Allah. Cedheke jenengan kalih Gusti Allah, kalih cedheke Kanjeng Nabi dalem Gusti Allah sik celak pundi? Ya jelas Kanjeng Nabi innila atqakum lillah wa ahsyakum la. Nabi yang paling takwa, Nabi yang paling memiliki rasa takut kepada Allah, yang paling dekat, yang paling kenal dengan Allah adalah Rasulullah Muhammad. Tapi bagaimana Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat. Seumur hidupnya Nabi Muhammad hiasi malamnya dengan sholat sunnah sampai kaki beliau bengkak. Bagaimana Al-Imam Al-Busiri sampai mengatakan dolamtu sunnatan man ahya dhalama ila anistagat qadamahu durra min warami. Aku telah mendolimi kesunahan, percontohan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan untuk menghidupkan malam-malamnya ibadah datang Gusti Allah sampai kaki beliau bengkak, padahal dalam keadaan sudah diampuni dosanya mata qaddama min dzambika wa mata akhar. Dosa yang telah berlalu, dosa yang akan datang sudah dijamin oleh Allah untuk diampuni dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi keadaan yang model ngoten niku, lah iki anak wong keri, wong jambon, wong ra tau paham pripun Kanjeng Nabi terus muni ngono. Niki wong model apa? Maka niki iso disebutne dadi wong sing kafir zindik yang mengaku dia adalah orang paling Islam. Sing penting niku adalah lek syariat niku sik kelas bawah. Niki lho wis hakikat makrifat. Nah, wong sing model ngene iki zindik. Kafir, zindik. Keyakinannya dia mengatakan Islam tapi keyakinannya salah, Pak. Dia menyembunyikan kekufurannya. Nauzubillahi min. Nah, sing sampurna kados napa? Sing sampurna man tafaqqaha, wong sing purun belajar fikih, ngamalne fikih, ngamalne syariat. Wa yatasawwaf, plus dia juga mendalami tasawufnya. Maka yang demikian itu faqat wong sing model ngaten niki maka betul-betul telah sempurna. Telah sempurna. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wong ahli fikih memerintahkan untuk jangan dipatahkan. Wong ahli tasawuf memerintahkan justru untuk sing jenenge belungan itu diremukkan. Nggih bingung di sini akhirnya nggih. Lagi sing ndi? Makanya kok didelok
panganan itu belungnya utuh-utuh apa dipeceli? Berarti lah dipeceli sahibul bait wong ahli tasawuf. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa alasannya? Orang-orang ahli sufi mereka itu melakukan demikian agar supaya tawadhu, remuk hatinya, tidak merasa baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merendah mulai sejak ini tafaul dilakukan seperti itu. Wong ahli tarim, para habaib, para ulama di tarim, al-jam'u bainahuma, dikumpulkan antara kedua, sebagian diutuhne, sebagian dipeceli. Saudara Nabi Muhammad. Enggak oleh ana sing utuh, ana sing dipeceli. Oh, berarti niru wong ulama, wong tarim mriku. Allahumma. Para rawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pula ulama yang mengatakan murtahinun bi aqiqatihi, artinya adalah dia keselamatannya, gangguan atau belenggu daripada syaitan dengan diakikahkan akan berurai. Karena setiap anak, setiap manusia akan terus diintai oleh syaitan, diintai oleh syaitan yang akan menyesatkannya, sehingga dia akan memberatkan dia untuk beribadah kepada Allah dengan diakikoi. Harapannya diudari saking belenggu syaitan dan lain sebagainya. Walhasil, mudah-mudahan semua nilai kebaikan dari niat sahibul bait menikah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa kula ndek niki sampun pesen datang Pak Jarno niki, Pak, panjenengan mangke pilih akikah nggih niku sampean sanjang datang putra-putrine. Kan niki sampun padha balik. Tiang-tiang niki putri-putri jenengan riyen panjenengan dereng sempet ngakikoi. Oh nggih leres. Lah sampean ngomong jenengan matur dawuh datang putra-putri untuk mengakikoi dirinya. Walaupun itu kambinge sing jenengan kekne teng putrane terus ken niati akikah untuk diri mereka. Kenapa? Karena sejatinya orang tua ketika mendapati anaknya niku sampun balik, menika sudah tidak berada pada tanggungan orang tua. Tanggungannya siapa? Mengakikoi dirinya. Boleh nggak? Boleh. Maka anak-anak niki wau, nggih, ini putra-putrinya beliau niki mengakikoi dirinya. Bukan diakikoi bapaknya. Betul? Betul? Nah, makanya kula pun matur mulai tinggi-tinggi nika. Para rawuh yang dipun rahmati Allah. Seringkali kawula panjenengan di dalam momentum acara akikah niki kok mesti maca maulid. Nek wong NU niku biasane maca tiba, biasane maca perjanjian, biasane maca napa simtud duror atau baca Dhiaul Lame, baca apa? Kenapa? Memberikan pendidikan terhadap anak. Anak menikah adalah satu hal yang paling memberatkan orang tua. Pak, Nabi niku nantos dawuhaken ma yalqallahu abdun, ma yalqallaha abdun, tidaklah bertemu dengan Allah abdun seorang hamba bidzambin membawa satu dosa. Kalau panjenengan sowan datang Gusti Allah 00 apa membawa tanggung jawab. Bertemu dengan Allah, wafat, dimatikan oleh Allah, niku bawa tanggung jawab napa kaya gak ana tanggung jawabe? Ada tanggung jawab nggih? Semuanya satu persatu pasti punya tanggung jawab, dipertanggungjawabkan. Kalau ada kesalahan-kesalahan maka siap untuk dipertanggungjawabkan. Semuanya itu ada yang besar, ada yang kecil. Tapi tahu nggak, dosa terbesar ketika berjumpa dengan Allah apa? Dawuhipun Kanjeng Nabi, ma yalqallaha 'abdun, tidak bertemu dengan Allah seorang hamba bidzambin dengan membawa satu dosa a'dham min jahalati ahlihi, yang lebih besar di mata Allah daripada kebodohan kebodohan keluarganya, kebodohan anak dan istri-istrinya. Bapak
duwe bojo, nggih. Bojone gak sholat, panggah mesem. Anak gak gelem ngaji, ora iso ngaji, ora gelem belajar, panggah marem. Wong sing model ngeten iki berjumpa dengan Allah berat. Kenapa? Orang tua punya tanggung jawab. Kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kabeh niku ana tanggung jawab. Semuanya ada tanggung jawabnya. Bahkan Al-Imam As-Samarqandi, Abu Laith As-Samarqandi, beliau niku ndawuhaken ngeten. Ma yata'allaqu birrajuli awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu ahluhu wa auladuhu. Pertama kali yang bakal mengikat seseorang nanti teng dina kiamat, Pak. Sing diikatkan kepada seseorang, dikaitkan dengan orang itu adalah keluarganya, anak-anaknya, istri dan anak-anaknya, tanggung jawab. Anak nanti di hari kiamat, walaupun orang tuanya ahli ibadah, wong tuane niku pun dadi ahli surga, pun gadhe mlebu surga badhe langkah tok, ternyata anake niku wau nuntut teng dina kiamat. Matur bojo anak niku matur dhateng Gusti Allah, ya Rabb, khudh lana haqqana min hadzal rajul. Gusti, berikan kepada kami hak kami kepada laki-laki ini, seorang ini, ayah kami ini, suami kami ini, wahai Allah. Fa innahu lam yu'allimna umura dinina di masa di dunia. Dia tidak mendidik saya dengan didikan-didikan agama, wahai Allah. Sehingga saya bermaksiat kepada Engkau, sehingga saya meninggalkan kewajiban kepadamu, wahai Allah. Sesungguhnya dialah menyebabkan hamba jauh daripada Engkau dan masuk ke dalam neraka. Maka ambil hak kami. Bukankah kami punya hak atas orang ini, wahai Allah? Fa innahu yud'imunal haram. Di masa dunia dia kasih kami makan yang haram. Wes gak peduli, yang penting awak dhewe warak. Anak bojo seneng warak, Mas, yo iku hasil korupsi, panggah budal. Wong sing model ngeten iki dituntut. Wa nahnu la nadri, sementara kami tidak tahu bahwa itu adalah haram, wahai Allah. Selama ini kami dicekoki penyakit selama ini. Begitu seorang suami, begitu seorang bapak kasih makan nafkah yang haram, otomatis tidak perlu ngomong apa-apa. Bapak, anak, bojo kabeh ahli maksiat. Kenapa? Man akalal halal, wong sing senengane dahare sing halal, aqa'at jawarihuhu sya'a am aba, bakal taat anggota badan ini ku gelem ndak gelem bakal taat. Pengine maca niki maca Quran, pengine ndelok wong niku dengan pandangan ridha, pengine sikil niku nglangkah nang masjid taklim dan lain sebagainya. Sa'a amaba, mau tidak mau niku pengine niku sae. Kenapa? Faktor makanan. Tapi lek waman akalal haram, lek panganane niku wis gak mikir. Embuh niku subha, embuh niku colongan. Lek goleki motor ku golek motor sing gundulan. Golek motor sing gak ana SKAN-kane, sing gak ana BPKB-ne. Kenapa? Roh murah. Roh lek motor leasing ya roh. Roh lek motor colongan ya roh. Sing digoleki ngene iki. Makanya dari hasil riba, gelem ngutangi apian, ngutangi 1 juta, balik 1,1 juta. Nggih, riba, bang titil nggih. Kok model ngeten iki para wong depan rahmati Allah terus mangan haram-haram model ngeten iki. Dawuhipun Kanjeng Nabi, asad jawarihuhu sya'a am aba. Akan selalu mengajak kepada kemaksiatan seluruh anggota badannya, mau tidak mau. Moto niku pengin ndelok sing haram.
Padahal pengen biasa wae, tapi ternyata kakinya itu pengen ngelangkah na maksiat. Pengennya mulutnya ini pengen nyaci kagak wis gak iso menang. Sakjane kula niku nggih pengen sae lho, Beb. Tapi yo panggah yo gak omes kula iki selatu nih kabeh. Kenapa? Faktor makanan. Oke? Dan ini semuanya tanggung jawab siapa? Siapa? Bapak atau suami berat. Makanya wong wedok niku sampai diperintahkan oleh Nabi mengatakan begini, lau kuntu amiran li ahadin ayas amiran ahadan ayas juda li ahadin. Kalau seandainya aku dikasih perintah, diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang itu sujud kepada seseorang yang lainnya, la amartun nisa antas judali zaujiha, pasti aku akan perintahkan perempuan istri untuk sujud di hadapan suaminya. Itu kalau seandainya, tapi Nabi Muhammad tidak pernah bahkan mengharamkan sujud kepada orang lain. Betul? Betul? Gak boleh suami istri sujud kepada suami, gak boleh. Tapi kalau seandainya boleh, maka yang pasti diperintahkan adalah istri sujud kepada suami. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa? Ya abot bapak de bojo lanang abot. Makanya Pak Jarno ini mikir jawabannya. Bagaimana agar supaya ini menjadi sebuah solusi, agar supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang kemudian menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang kemudian menjadi anak-anak yang selamat dunia, selamat akhiratnya. Allahumma nih ya Rabbal Alamin. Makanya terus moco maulid modelnya. Ngeten. Saya tadi mengatakan kenapa kok diadat di kita ini di wong-wong ahlu sunnah wal jamaah niku kok lek akikoh niku mesti ana maulite maca Quran ku biasanya nek bayine betul. Nggih, pas habis baca maulid terus maca Al-Qur'an. Terus ana diundang para habaib. Niki saya mengingatkan satu hadis sebagai penutup ceramah malam hari ini. Mengingatkan sebuah pesanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau niku diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kanjeng Nabi dawuh adibu au fi riwayah alimu, kasih pengetahuan, ajari auladakum fi thalathi khisal, kasih pelajaran 3 perkara. Pinten? Awakmu lek duwe anak coba lalekne 3 perkara yang itu ada di dalam ritual akikah ngeten iki. Yang pertama, hubbu nabiyyikum Muhammad. Jangan lupa kamu kasih pengajaran untuk mencintai Nabi Muhammad. Makanya sejak dini bayi digawa, bayi diakikoi, ditasmiyai, dibacakan maulid. Yang di situ adalah sumber bagaimana mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad. Mulai sejak lahiripun kanjeng Nabi Muhammad, akhlak mulia Nabi Muhammad, bagaimana tentang hijrah Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad, kemuliaan-kemuliaan disebutkan oleh orang-orang yang mencatat di dalam kitab-kitab maulid, baik itu Imam Ja'far Al-Barzanji, baik itu Imam Abdurrahman Ad-Dibai, baik itu adalah Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Habib Umar bin Muhammad bin Habib atau para ulama-ulama yang lain. Tujuannya adalah untuk mengenalkan anak-anak mereka terhadap Nabi Muhammad. Kalau para sahabat gampang Pak untuk mencintai Nabi Muhammad, mereka gampang tinggal ajak anak mereka bertemu, biarkan matanya memandang Nabi Muhammad, sudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Memang begitu. Nabi Muhammad itu gadah sebuah ciri khas yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Wong niku kok mirsani kanjeng Nabi kok aduan grodhok segan saking wibawane kanjeng Nabi Muhammad.
Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Lek kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad, kenal kali Kanjeng Nabi Muhammad, pasti jatuh cinta. Makanya di dalam sejarah banyak sekali kita dapati bagaimana pengorbanan para sahabat murah, Pak. Nyawa mereka murah, harta mereka murah meriah ketika dihadapkan untuk berkorban cinta dengan Nabi Muhammad. Gimana Pak? Abu Dujal membiarkan dadanya menjadi sarang tombak untuk melindungi Nabi Muhammad. Murah. Malik bin Sinan, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya semua dimakan, walaupun darahnya Nabi Muhammad dimakan, murah. Para sahabat yang lainnya membuktikan cinta Nabi Muhammad, semuanya murah. Orang terkaya menjadi termiskin, bisa. Sayyidah Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Khadijah Al-Kubra mengorbankan kepada Nabi Muhammad, dan itu bangga. Kenapa? Cinta. Tapi nek zaman setelahnya anak para sahabat sing boten saged mirsani Kanjeng Nabi lak mikir. Pramila Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kenal nggih? Sayyidina Sinan Abdullah bin, sahabat yang kecil fisiknya tapi besar di mata Allah. Ringan badannya, tapi dikatakan oleh Nabi Muhammad, betisnya tok niku gunung Uhud gak ono apa-apane. Athqal min jabali Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud kalau ditimbang oleh Allah. Kenapa? Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad. Karena ketaatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Beliau bingung mendapati keadaan umat ini. Bagaimana kira-kira anak-anak kami akan menjadi pecinta Nabi Muhammad sementara Rasulullah sudah tiada? Kalau orang dahulu tinggal mandang Nabi Muhammad, tunggangi kuda, kata Nabi Muhammad, cinta, taat. Kalau sudah nggak ada Nabi gimana? Sementara tuntutan cinta itu terus sampai di Nokia. Tuntutan cinta yang dituntutkan oleh Allah untuk para sahabat dengan para sakniki yang tiang sakniki podo tuntutannya. Janjine podo. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, itu bukan bagi sahabat, tapi semua umat pun Kanjeng Nabi. Loh kan angel lah Pak. Pramila Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kemudian mengajarkan anak-anak di kaum muslimin. Beliau itu sampai mengatakan karena dahulu kunna, kita dahulu nu'allimu auladana mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu auladana qiraatal Fatihah. Makanya sampai beliau dawuh ngoten. Biyen tang zamane aku, nang zamane sahabat, niku lek belajari bocah-bocah niki cinta kepada Nabi, itu sebagaimana kami mengajarkan Al-Qur'an surat Al-Fatihah kepada mereka. Fatihah itu pertama kali dipelajari teng anak nggih napa mboten? Sebelum masuk ke juz-juzan Al-Qur'an, Fatihah dipelajari riyen nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Artinya apa? Mencintai Nabi Muhammad diajarkan terdepan sebelum diajarkan mencintai apapun. Dikumpuli keluarga, dikasih tahu kemuliaan Nabi, bagaimana sifat Nabi, begitu di keluarga. Loh saiki iki lho, keluargane panjenengan apa iya tahu nundukne anak-anak sampean. Ayo anak, bojo kene lungguh, anak-anak lungguh. Ayo Rasulullah iki ngene. Tahu gak? Nate napa mboten? Ora. Lah pramila para ulama niku nyimpul piye carane anak-anak kaum muslimin mencintai Nabi Muhammad, ditulislah kitab-kitab maulid. Kenapa? Agar supaya anak-anak itu tetap mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana mengaku cinta kalau nggak kenal? Di sini dikenalkan. Masya panjenengan rapatnya paham. Moco iki kan sejarah kabeh, cerita kabeh apa? Nggih mboten? Enek paham ora? Ora paham, pahame kondi, makanya diceluk enek sing ramah. Kenerangne tentang fadilah Nabi. Dikenalne bange. Para rawuh kang dipun rahmati Allah, itulah usaha wong-wong ahlu sunnah wal
Walaupun di luar sana orang sing mengatakan wah bid'ah tidak dilakukan Nabi Muhammad. Iya lek keadaan lek zaman Nabi gampang. Kita takut kehilangan anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Yang pertama, ajarkan kepada anakmu cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, wa hubbu ali baitihi, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Diwelengi kali kunjungan Nabi Muhammad. Lek awakmu duwe anak, ajarkan cinta kepada keluarga Nabi, kepada anak turun Nabi. Itu sudah menjadi ketentuan Al-Quran. Ingat, saya berbicara begini bukan berarti wah mentang-mentang awakmu adalah termasuk dari mereka, bukan Pak. Karena di zaman, di era sekarang ini sudah mulai ada orang-orang yang mulai menjauhkan wong-wong ahlu sunnah wal jamaah, membenturkan antara para habaib dengan mereka para kiai-kiai. Loh, bahaya gitu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Muhammad, katakan kepada umatmu, kau tidak minta apa-apa kepada mereka. Dakwahnya Nabi, kebaikannya Nabi, syafaatnya Nabi, tidak minta imbal balik kepada umat sama sekali kecuali satu, illal mawaddata fil qurba, sing apik karo keluargaku. Di sekarang banyak kaum, bahkan ada satu kaum itu yang melaknat-laknat daripada keluarga Nabi. Orang apa kan? Yang mengaku mencintai para sahabat, tapi kemudian malah melaknat keluarga Nabi. Ahlu sunnah wal jamaah mengagungkan keluarga Nabi, mengagungkan para sahabat Nabi. Ono golongan maneh sing senengane nglaknati sahabat Nabi. Hulu mencintai keluarga Nabi, dari pecinta ahlul bait, tapi keliru thariqah mereka. Mereka mengenang kematian Sayyidina Husain, terus memukul badan mereka, robek badan mereka, orang Syiah. Niki wong-wong yang tidak sesuai dengan syariat. Alhamdulillah kula panjenengan terikat dengan ahlu sunnah wal, yang di Indonesia ini alhamdulillah dilindungi oleh Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Para rawuh yang dipun rahmati Allah. Imam Syafi'i ini pun dawuhaken ngeten. Ya ahla baiti Rasulillah. Iki kula panjenengan iki imame sinten? Imam Samudra. Imam Syafi'i nggih. Di Indonesia mayoritas Syafi'iyah. Pengikut Imam Syafi'i. Lek pancen sampeyan iku ngikuti Imam Syafi'i, kenapa Anda tidak berpendapat sebagaimana pendapatnya Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi anzalahu bil Qur'ani anzalahu kafakum min 'azimil qadri annakum man lam yusalli 'alaikum la salata lahu. Beliau mengatakan, keluarganya Kanjeng Nabi, anak turun Kanjeng Nabi, hubbukum, cinta terhadap kalian, kepada kalian, fardun adalah sebuah kewajiban minallah yang Allah wajibkan, fil Qur'ani anzalahu, dalam Al-Qur'an telah diturunkan. Ayat tadi yang dibacakan. Kafakum, sungguh cukup bagi kalian, min azimil qadri, untuk sebuah keagungan, keadaan atau kadar, derajat, annakum, bahwasanya kalian, malam yusalli alaikum la sholata lahu, wong niku lek nang salate ora sholawat dateng keluarga Nabi, gak sah salate. Sallallahu Nabi Muhammad. Sampai niku lek salat maca sholawat dateng Kanjeng Nabi napa kan? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus wa ala ali sayyidina, ngono ora bendina sholawat sampean. Tapi nyapa lo ono keturunan Kanjeng Nabi sampean bendoni.
Mentang-mentang tidak sesuai dengan cara dakwahnya kita, kemudian kita benci, hati-hati. Kalau memang tidak sesuai dengan selera Anda, cukup Anda tinggalkan daripada pergerakannya, bergeraklah dengan pergerakan Anda, sama-sama cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai, tidak perlu Anda harus mencaci, membenci dan lain sebagainya. Ini terjadi di Indonesia, Pak. Gimana Pak Badan? Wah, aku dihujat habis-habisan. Aku nak karo Habib Fulan, cinta ini Habib, ini Habib. Ajaran dari mana menentukan Habib gak Habib itu sangka cangkem misalnya? Bukan. Urusanmu gede, kenapa berhadapan dengan nabimu? Kulo niku lek gadah putu, Pak. Saelek-eleke putu kulo disakiti sama orang. Saya sebagai kakek ngamuk enggak? Ngamuk mboten? Jarine cinta karo kakeke, tapi bendu karo putune, kira-kira piye? Pripun? Masuk akal enggak? Lu sakniki pun kata, gak peduli. Yang penting aku cinta Nabi, yang penting aku cinta kae sing sesuai dengan saya, iki top iki bajingan. Lho iki kurang hati-hati. Mati membawa kebencian itu hati-hati, Pak. Datang dari riwayat itu disebutkan. Lau anna rajula sofana bainal Ka'bah wal Maqam. Atau kama qala Rasulullah. Lek ana wong niku dia itu bersimpuh di antara Maqam Ibrahim dengan Ka'bah. Tempat yang paling mulia nggih. Di Mekah dengan. Wa shalla wa sham. Dia terus mengerjakan sholat, puasa pun juga dia lakukan. Wa mata ala bughdi ali Muhammad. Lalu dia mati membawa kebencian terhadap keluarganya Nabi Muhammad. Dakhalan nar, maka orang itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min. Dalam riwayat, man mata ala bughdi Muhammad, wong mati kok betok bendu kalih keluarganya Nabi Muhammad. Maktubun baina ainaihi yaumal qiyamah. Benjang teng dina kiamat tertulis antara dua matanya, ajis bin rahmatillah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillah min. Kalau panjenengan iku ana enggak sing ngadep kali Gusti Allah, ngadep ngandele salate, ngandele sedekahe, ngandele ilmune ana nggih. Kabeh pengin rahmati Gusti Allah akan memasukkan hamba-hambanya. Udkhulul jannah bi rahmati. Mlebu kabeh sira kangge rahmatku, kanthi rahmatku. Nggih napa bagaimana? Nggih napa bagaimana? Orang ini sudah putus. Orang bakal dapat rahmat di stempel ke baduwe. Oh, anti rahmat kali. Kenapa? Membenci keluarga Nabi di bawah mati. Ada kebencian, tobat kamu kepada Allah. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3. Saya sebutkan tadi perkataan Imam Syafi'i niku wau, kalau kita sholat tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi, sholatnya bukan sah. Ini adalah pendapat qaul qadim. Adapun qaul jadid berbeda. Ya. Nah, sing nomor 3 wa qiraatul Quran terakhir. Nggih menika belajarano anakmu maca Al-Qur'an. Kasih tahu mereka pentingnya Al-Qur'an. Jangan pernah putus hubungan mereka dengan Al-Qur'an. Jadikan moral mereka sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Berakhlaklah dengan akhlak yang ada dalam Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, jadi syafaat niku Al-Qur'an. Berapa banyak kaula panjenengan yang mengaku pecinta Nabi Muhammad, mengaku sebagai pengikut Rasulullah, tapi nang omahe gak tahu diwaca Al-Qur'an, ana enggak? Masya Allah, iki gek sing teko iki dina iki ora maca Al-Qur'an ya ana. Ana mana? Wis kuwabe maca Al-Qur'an kabeh nggih. Amin Allahumma. Tapi kita yang ngasih nyempil-nyempil biasanya betul. Al-Qur'an itu Pak, lek mobil itu lek ngelapi itu sampai gak tahu lho rusak titik. Reget titik lap Al-Qur'an debune sak ngene. Kenapa gak dibaca? Padahal Al-Qur'an itu bakal jadi syafaat.
Dan Al-Quran adalah salah satu hal yang membuktikan cinta Anda kepada Nabi Muhammad. Ngaku cinta Nabi Muhammad tapi gak tahu modal Al-Quran, bel. Jawabipun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, lek ono wong tekok apakah dia itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak. Dawuhipun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Falyaqdur deloken dhisik. In kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah." Lek pancen ana wong niku ada hubungan dengan Al-Qur'an, cinta terhadap Al-Qur'an, tidak mau jauh dari Al-Qur'an. Baca selalu Al-Qur'an, deres Al-Qur'an terus, nanti Al-Qur'an. Lek pancen punya cinta dengan Al-Qur'an, fa innahu ora perlu ngaku. Pecintane Gusti Allah, pecintane Kanjeng Nabi gak perlu ngaku. Fa innahu yuhibbullah. Orang itu sesungguhnya telah mencintai Allah dan sesungguhnya mencintai Rasulullah. Muga-muga kawula panjenengan menika sedanten termasuk orang yang diajarkan 3 tadi. Yang mengamalkan 3 tadi. Mugi-mugi kawula panjenengan termasuk pecintanipun Kanjeng Nabi Muhammad. Termasuk pecinta keluarga Nabi Muhammad. Termasuk pecinta Al-Quran yang dibawa menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan semua itu akan memberikan pertolongan kawula panjenengan benjang teng dina kiamat. Mugi-mugi putra-putri kawula panjenengan dipun jagi dening Gusti Allah. Dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh salehah. Dijadikan kehidupan mereka kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Yang kehidupan fasilitas kehidupan dunia membawa suksesnya mereka di akhirat. Bukan mereka tertipu dengan dunia berserta dengan isinya. Ya Rabb, kami memohon kepada Engkau, kami tidak memiliki apa-apa yang dapat memberikan keuntungan kepada kami kecuali anak-anak kami, wahai Allah. Maka jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya Rabb. Kalau kami memang dahulu durhaka kepada orang tua kami, jangan hukum kami dengan Kau berikan kedurhakaan anak-anak kami terhadap kami, ya Allah. Amin Allahumma. Mugi-mugi sahibul bait ugi para keluarganipun dipun jagi dening Allah. Hajat-hajatipun donya akhirat dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Dipun paringi rezeki kula panjenengan, rezeki ingkang halal ingkang sae. Rezeki ingkang punapa saged mbeta manfaat sampai dhateng akhirat. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi estu kawula panjenengan tidak bangkit dari majlis ini kecuali kawula panjenengan telah mendengar dan merasakan apa yang telah dinidakkan atau disebarkan atau diungkapkan oleh malaikat-malaikat yang Gusti Allah. Kumu maghfuran lakum, jenengan berdiri dari tempat ini, jenengan berdiri dari majlis mereka, maghfuran lakum, diampuni dosa kalian. Wa buddilat sayyi'atikum hasanat, diganti keburukan dosa-dosa kalian dengan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد وما قدر الله لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Amin. Niku yang saged kula aturaken bilih wonten klenta-klentu anggen kula matur kula nuwun samudaya parsani. Iki wau mungkin panjenengan sedikit larut malam nggih. Tapi insyaallah semakin larut semakin panjang lenggah kula panjenengan, dari situ semakin banyak rahmat yang kita bawa pulang. Allahumma amin. Al ajr bi qadri ta'ab, jenenge pahala tergantung kesele nggih. Tergantung capeknya, semakin capek semakin gede. Allahumma amin. Mugi paring kabul dening Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.